Karena saya melihat sendiri banyak petarung-petarung kita yang mungkin secara akademis nggak hebat. Mereka punya jiwa yang keras, tapi mereka menjadi pahlawan di keluarganya karena mereka berprestasi di MMA. Mereka menjadi pahlawan buat keluarganya, buat daerahnya, dan juga buat Indonesia. Tapi di dunia MMA, satu pukulan bisa mengubah segalanya. Nah, makanya di sini peluang Indonesia menjadi juara dunia ini sangat besar. Selama kita punya putra bangsa yang berani berlatih keras, bisa menjarangkan satu pukulan, bisa membuat tidur siapapun. Jakarta lagi-lagi diberitakan tawuran remaja, senjata tajam, videonya viral di mana-mana. Korban pun jatuh. Kekerasan seperti kehilangan alamat pulang. Energi muda yang seharusnya jadi daya cipta berubah menjadi amarah liar di jalanan. Pertanyaannya bukan lagi kenapa, tapi kemana energi ini harus diarahkan. Di titik inilah olahraga bela diri, khususnya mixed martial art, selalu disebut. Biasanya disingkat dengan MMA. Bukan sebagai tontonan brutal, tetapi sebagai disiplin. Hari ini saya, Polri Ahmad Sitanggang, King Polri, saya mau ngobrol soal masa depan MMA di Indonesia. Dan satu nama yang konsisten selalu muncul adalah Francino Tirta. Prof, dipanggilnya Prof. Itu kenapa dipanggil Prof? Oke, saya dipanggil Prof karena spesialisasi saya itu di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Di dalam dunia Brazilian Jiu-Jitsu itu kita mengadopsi dari Brazil ya. Di Brazil itu bahasa Portugis, kalau udah mencapai sabuk hitam, itu disebutnya Prof, yang artinya guru. Nah, Oh, jadi kita disebutnya Prof, itu dari Brazilian Jiu-Jitsu. wow, itu nggak kaleng-kaleng pakai nama Prof ya. Betul, karena untuk menjadi sabuk hitam itu nggak gampang. Oke. Minimal tuh 10 tahun. Waduh, Minimal 10 tahun. Dan saya dari tahun 2004 sampai 2026 berarti saya udah 22 tahun. Francino Tirta bukan petarung sensasional. Dia tidak hidup dari kontroversi. Namanya tumbuh dari bela diri dan lantai gym. Saya mau tambahkan lagi. Beliau adalah pendiri ataupun founder dari One Pride. Francino Tirta itu tumbuh dari matras yang keras, yang kering dengan bau keringat. Tulangnya yang pernah nyeri tapi tidak menyerah. Francino Tirta dikenal sebagai atlet MMA, pelatih. Nah ini lagi yang penting, builder ekosistem. Jadi bukan hanya mencetak juara. Baginya MMA bukan ajang emosi tapi adu disiplin. Di tengah citra MMA yang sering disalahpahami sebagai kekerasan, Francino justru bicara tentang kontrol diri. Itu penting sekali. Disiplin, kepercayaan diri. Baik, Prof, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Kita mulai dari yang singkat dulu saja. Kenapa orang selalu hidup dengan kekerasan di kota? Ya, karena saya rasa kekerasan itu menjadi sehari-hari ya. Menjadi sehari-hari dunia ini keras. Kita harus fair walaupun pemerintahan kita juga punya polisi, punya segala macam, tapi hidup itu keras. Mencari uang itu keras, bertahan hidup itu keras, segala macam keras. Dan nggak ada yang ibaratnya lebih keras daripada MMA. Karena di MMA itu langsung diuji kekuatannya, disiplinnya lewat pertarungan fisik. Wow. Nah, pertanyaan kemudian kenapa karena begitu keras masih banyak orang tua yang justru melihat MMA juga bagian dari kekerasan, Prof. Saya rasa ini kesalahan dari berpikir ya. Saya merasa gini, saya juga adalah seorang orang tua ya, saya juga seorang ayah. Kita terbiasa sebagai orang tua ini kita memberikan ilmu kepada anak kita itu adalah ilmu membaca dan menulis dan menghitung. Tapi tidak pernah memikirkan bahwa ilmu membela diri itu adalah penting. Sedangkan kita hidup di masyarakat ini, kita nggak selalu dilindungi. Kita nggak selalu dalam keadaan nyaman dan tenang dan aman gitu ya. Saya rasa ilmu membela diri ini menjadi yang sangat penting. Dan hidup itu keras. Kita harus tahu bahwa hidup itu keras. Kita nggak selalu berada di dalam lingkungan yang nyaman dan tenang gitu ya. Maka dari itu MMA ini menjadi bisa dibilang menjadi jawaban bagi orang-orang yang ingin berlatih bela diri, melindungi dirinya karena lewat MMA bukan hanya berlatih cara bertarung, tapi juga untuk sukses di MMA harus punya disiplin, harus punya ketekunan, dedikasi. Oke.
Jadi kalau sekarang anak saya masukkan ke MMA, kira-kira apa yang Prof. Francino akan lakukan dulu? Pukul-pukulan kah atau latihan kontrol kah? Apa kira-kira awalnya? Yang paling pertama itu adalah kontrol. Hmm. Karena kekerasan tanpa kontrol itu malapetaka. Maka dari itu di MMA yang paling pertama kita latih adalah kontrol. Bisa gak dia mengikuti arahan dari pelatihnya? Bisa gak dia mengikuti tata tertib yang ada di sana? Dari situ baru dilatih bagaimana cara menyerang, cara melindungi diri, mengubah tubuhnya menjadi senjata dengan kontrol yang ada. Saya tambahkan, kalau masuk ke MMA, ke camp MMA itu, suasananya berbeda dengan di jalanan. Tidak ada teriakan kosong. Tidak ada ego yang berisik. Di sana adalah jam latihan yang ketat. Teknik yang diulang-ulang sampai bosan. Benarkah begitu? Ya betul, pastinya kita untuk menjadi seorang master ya, master di setiap gerakan, entah itu pukulan, tendangan, ribuan repetisi harus kita lakukan. Kalau orang nggak punya disiplin, nggak mungkin sukses. Nggak mungkin sukses. Jadi kekerasan, emang ilmu yang kita ajarkan adalah ilmu kekerasan. Karena kita ilmu memukul, menendang, ilmu untuk mengalahkan lawan. Tapi di luar dari itu, untuk menjadi seorang petarung yang sukses, dibutuhkan disiplin. Filosofinya, disiplin, ketekunan, dedikasi. Dia pasti gagal. Nggak ada petarung yang berlatih itu nggak selalu mulus, selalu menang. Dia pasti kalah dulu. Kalah sama temennya, kalah sama pelatihnya, kalah sama anak baru. Tapi disitulah dia menunjukkan dia tidak menyerah. Dia kembali lagi latihan dan kembali lagi latihan yang tadinya menjadi kelemahan menjadi kekuatan. Prof, kalau di akar rumput itu sekarang, kira-kira bagaimana keadaan sebetulnya kalau dengan gang-gang sempit di Jakarta ini? Kalau dari pengamatan Prof. Francino. Ya sayangnya memang MMA ini masih sangat minoritas sekali ya. Ya. Masih sangat sedikit orang yang berlatih MMA. Dan kalau kita lihat yang di masyarakat di akar rumput, kebanyakan dari mereka nggak berlatih bela diri. Oke. Dan kebanyakan dari mereka juga mungkin kecewa dengan keadaan yang ada. Sehingga mereka mempunyai hati yang keras. Ya. Dan hati yang keras ini mungkin kalau nggak diarahkan akan menjadi kejahatan. Disitulah makanya kita lihat banyaknya tawuran, banyaknya perampokan, perampasan. Ini karena mereka mereka kecewa, mereka punya jiwa yang keras, tapi mereka nggak tahu gimana caranya menjadi masyarakat yang berguna, tapi mereka keras. Nah, disinilah sebenarnya MMA ini menjadi jawaban. Karena di MMA, Anda nggak perlu punya akademis yang tinggi. Anda tidak perlu terlahir dari keluarga yang berada. Anda cukup, ya pastinya harus punya jiwa yang keras. Karena kalau nggak punya jiwa yang keras, Toughness itu toughness. ya. Karena nggak semua orang mau pukul-pukulan. Ya. Nggak semua orang berani pukul-pukulan. Orang-orang yang punya jiwa keras, kalau dipakai di jalanan, itu akan menjadi sebuah kejahatan. Ya. Tapi kalau dipakai untuk di arena di MMA, di mana mereka berlatih dulu, menjadi seorang master, menjadi seorang yang handal, di situ menjadi ajang prestasi. Prof ceritakan kalau di Brasil ternyata ada dua jalan untuk merubah kehidupan. Kalau tidak main bola, dia ikut martial art. Boleh cerita di sana suasananya? Mungkin di sana justru camp-camp itu ada di berbagai tempat. Di sini kita tidak menemukan. Mungkin di tengah gang sempit ada camp untuk orang berlatih. Kita Ya, tidak temui itu di ya sini. betul sekali. Di Brazil itu masyarakat sangat majemuk sekali ya, dari orang yang sangat berada sampai orang yang sangat susah juga ada. Dan kita tahu di daerah favela itu kan daerah yang kumuhnya Brazil. Tapi dari situlah justru banyak petarung-petarung tangguh lahir. Banyak praktisi-praktisi yang tadinya mereka hidup di favela, hidup di tengah kekerasan, tembak di sana juga tembak-tembakan itu udah hal yang sangat wajar. Jadi buat mereka kalau mau keluar dari favela ini, mau menjadi seorang yang sukses, ada dua jalan. Satu, main bola. Jadi kalau main bola dan sukses bisa seperti Ronaldo, bisa seperti Pele, itu mengubah derajat keluarga. Atau melalui MMA. Kalau jiwanya keras, MMA. Kalau jiwanya skill main bola, main bola. Nah, di sini kita lihat banyak contoh-contoh seperti Anderson Silva, Pereira. Dari sekarang, betul. Itu Wow. menjadi seorang yang sangat sukses dan mereka semua berasal dari daerah yang sangat kumuh. Kita bicara masa depan. Menurut Anda, masalah terbesar MMA di Indonesia itu apa? Atlet kah, pelatih kah, atau sistemnya? Saya rasa lebih ke sistem ya, lebih ke sistem. Di sini saya mendirikan One Pride, di mana One Pride itu adalah kompetisi MMA.
Asal muasal kenapa kita mendirikan One Pride, karena pada saat itu MMA ini sangat digemari di seluruh dunia ya. Kita tahu UFC sangat sukses sekali, dia menjadi perusahaan yang billions of Iya, dollar. iya. Dari situ ada lagi One Championship, yaitu promotor dari Asia mulai masuk ke Indonesia. Dan pada saat itu saya sangat sedih karena petarung-petarung Indonesia yang main di sana itu kebanyakan kalah. Dari situ saya waktu itu bicara dengan teman baik saya, Bapak Ardiansyah Bakri. Dia bilang, gimana ya caranya supaya Indonesia ini menang? Saya bilang, Indonesia harus punya kompetisi dalam negeri. Karena kalau kita nggak punya kompetisi dalam negeri, ya gimana kita punya petarung MMA yang handal? Dari situlah kami bekerja sama dan mendirikan One Pride, di mana kami mencari bakat-bakat terbaik dari seluruh Indonesia. Kita pertandingkan mereka di arena One Pride, dan pada saat mereka sukses, mereka menuju ke level internasional. Dan kita sangat bersyukur sekali ada salah satu putra Indonesia, JK Saragi. Jeka Saragi. JK Saragi, ya dia juga saya mendengar kisahnya juga cukup Ya, keras, ya. cukup keras. Dia mempunyai jiwa yang keras, tapi dia punya hobi di bela diri. Dia berlatih dan mengikuti One Pride. Dari situ dia menjadi juara nasional. Setelah menjadi juara nasional, kita kirim dia ke Road to UFC. Dia sukses di Road to UFC, dia bertanding di UFC. Dan di pertandingan pertamanya di UFC, dia bertemu dengan orang Brazil. Orang Brazil itu di dunia MMA itu sangat ditakuti. Ya. Karena ya juara-juara dunia itu berasal dari Brazil. Tapi petarung Indonesia bisa memukul KO Wow. petarung Brazil dalam waktu 1,5 menit tidur. Satu juga yang barangkali tidak bermaksud membesar-besarkan, tapi saya lihat peran Pak Ardi Bakri cukup instrumental. Apa yang kalau boleh cerita flashback, mengapa beliau berminat mendukung program ini dan sehingga Prof. Francino menjadi salah satu founder bersama Pak Ardi Bakri. Ya, saya lihat Pak Ardi Bakri ini mempunyai jiwa patriotisme yang sangat tinggi ya. Beliau melihat pada saat bicara dengan saya, dia lihat ada masalah. Kenapa? Masalahnya ini petarung-petarung Indonesia kalau tanding di luar, lawan orang luar negeri, kita kalah. Pada saat kita kalah, itu seakan-akan kita ini pecundang. Pada saat kita orang Indonesia ketemu orang Malaysia, ketemu orang Filipina, kita kalah. Kita tunduk kepala, kita merasa pecundang. Saya bicara sama Pak Ardi, saya ngiri. Saya ngiri dengan bangsa-bangsa yang besar seperti Amerika, Cina, Rusia. Mereka punya pride yang sangat tinggi sekali. Nah, saya ini sebagai petarung MMA, kita hanya bisa memberikan sumbangsi kepada negara ini lewat MMA. Gimana caranya kita bisa mengibarkan merah putih? Gimana caranya Indonesia Raya berkumandang di negeri orang? Ya lewat jalur MMA. Kalau kita bertanding, kita menang, merah putih berkibar. Itu yang menjadi mimpi kita. Kita mimpi kita bisa memberikan sumbangsi kepada Indonesia ini lewat prestasi di MMA. Jadi mencetak petarung itu bukan hanya mimpi, jadi dan bisa juga menjadikan jalan keluar untuk kelas anak-anak yang di bawah, berarti begitu, anak-anak yang Betul sekali, karena masyarakat ini kan sangat majemuk. Ada mungkin manusia yang suka nyanyi, suka berseni, suka main bola, main basket, apapun itu. Nah, kadang yang jadi masalah ini adalah anak-anak yang keras, yang jiwanya keras. Jiwanya tuh seakan-akan ada api membara yang ingin bergejolak gitu. Energinya mau dikemanakan. Nah, kalau mereka nggak ada penyaluran energi, kadang jadinya kekerasan, entah itu tawuran, perampasan, perampokan. Ini justru jadi masalah. Nah, orang-orang yang punya jiwa keras, alirkan energinya ke MMA. Disitulah menjadi prestasi. Karena saya melihat sendiri banyak petarung-petarung kita yang mungkin secara akademis nggak hebat. Mereka punya jiwa yang keras, tapi mereka menjadi pahlawan di keluarganya karena mereka berprestasi di MMA. Mereka menjadi pahlawan buat keluarganya, buat daerahnya, dan juga buat Indonesia. Prof, media sosial kita itu memperlihatkan MMA sepertinya glamor. Padahal realitasnya kan keras dan panjang. Apakah MMA Indonesia ini bisa menceritakan yang lebih terbuka tentang bagaimana keadaannya sebetulnya? Ya, memang ini menjadi suatu sistem ya. Kita sebagai promotor juga selain kita punya mimpi untuk membanggakan Indonesia lewat jalur prestasi di MMA, tapi kita juga harus mencari uang. Kita harus secara Baik. perusahaan kita harus mencari uang. Oke. Tentunya untuk mencari uang ini kita nggak bisa sendirian. Kita harus disupport oleh seluruh aspek. Dan yang paling penting di sini adalah para fansnya. Karena buat promotor kita menyajikan petarung, itu petarung semua kita bayar.
Untuk kita mendatangkan kameramen, produser, sound system segala macam, itu semua kita harus keluar uang. Nah, uang pemasukannya dari mana? Dari penonton. Penonton Indonesia harus support petarung-petarung MMA Indonesia dengan apa? Membayar, beli tiket, tonton pay-per-view-nya, klik, jangan di skip kalau ada iklan di YouTube. Itu semua akan sangat membantu para promotor. Jadi memang di sini permasalahan kita satu sistem. Kita sebagai promotor mau sukses, kita mendapatkan petarung, tapi juga para pecinta combat sport harus mensupport petarung-petarung dan promotornya. Ini menjadi pertanyaan pamungkasnya. Jika negara serius, apakah MMA bisa menjadi alat intervensi untuk mencegah kekerasan? Ya pastinya bisa karena memang yang saya bilang tadi kan banyak juga manusia-manusia di Indonesia ini yang punya jiwa keras. Nah mereka mau dibawa kemana? Dan sebenarnya sekarang ini kita sudah sangat bersyukur ya, pemerintah Indonesia ini sudah ada cabang amatir di MMA-nya. Jadi buat para petarung yang mungkin nggak bisa profesional, coba dulu yang amatir. Karena yang amatir ini disupport oleh pemerintah. Saya bahkan dengar sudah masuk ke ASEAN Games ya. Ke Asian Games dan juga kejuaraan dunia sudah ada. Wow, jadi tampaknya negara serius karena ini menjadi salah satu cara juga menekan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Betul, dan kalau kalau saya boleh jujur ngomong, prestasi di MMA ini lebih lebih bisa double tercapai untuk menjadi juara dunia. Kita tahu, saya juga berharap, saya berharap Indonesia tim sepak bolanya nih bisa masuk ke kejuaraan dunia. Tapi itu kan sangat sulit sekali karena memang persaingan sangat berat. Tapi di dunia MMA, satu pukulan bisa mengubah segalanya. Nah, makanya di sini peluang Indonesia menjadi juara dunia ini sangat besar. Selama kita punya putra bangsa yang berani berlatih keras, bisa menjarangkan satu pukulan, bisa membuat tidur siapapun. Saya setuju. Tapi ini andainya saja. Kalau katakanlah, saya pikir sih tidak. Tapi kalau negara katakanlah kurang hadir, apakah komunitas MMA bisa mengambil peran? Ya, memang awalnya kita negara itu nggak ada ikut campur di sini ya. Ya, kita juga di One Pride kita bergerak secara pribadi. Kita bergerak secara pribadi dari situ komunitas juga saling support. Barulah pemerintah support. Jadi saya rasa combat sport di sini MMA ini kita sudah punya komunitas yang sangat kuat sekali. Tapi komunitas yang kuat ini kan nggak bisa mendukung atlet-atlet yang di level akar rumput. Jadi dengan adanya dukungan pemerintah, pastinya akan sangat membantu akar rumput ini tercapai dan mencoba berprestasi di segala level. Prof. Fransino, terakhir, boleh cerita tidak dari proses pembangunan sistem ekosistem ini sekarang sudah berapa besarkah campnya atau apa yang bisa diceritakan bagaimana cara ini ternyata disambut oleh masyarakat Indonesia dan juga berbuah perkembangan yang baik. Mungkin bisa cerita. Ya kalau di awal sebelum ada One Pride itu mungkin di tahun 2016, sebelum tahun 2016 itu camp MMA di Indonesia itu mungkin bisa dihitung dengan jari. Karena memang buat apa punya camp kalau emang nggak ada kompetisinya, nggak make sense gitu kan, karena nggak ada industrinya. Nah semenjak kita ada One Pride, ada kompetisi dalam negerinya secara MMA, sekarang kita bisa dibilang kita punya ratusan atau bahkan ribuan MMA camp. Untuk petarung MMA-nya sendiri sama bisa dihitung dengan jari sebelum ada One Pride. Setelah ada One Pride, kita yang under kontrak sama kita aja ada 500 orang. Setelah itu sekarang timbul juga amatir. Ya kan, amatir kita ini di setiap provinsi ada. Dan di setiap provinsi minimal ada puluhan. Jadi sekarang ini bisa dibilang MMA sudah sangat berkembang sekali di level daerah sampai di level profesional dan amatir juga sudah cukup berkembang. Tawuran bukan lagi soal anak nakal. Ya soal energi tanpa kanal. MMA bukan memukul orang. Bukan tentang memukul orang. Ia tentang belajar kapan tidak memukul. Fransino Tirta dan Camp MMA adalah contoh terbaik, bukan contoh kecil. Bahwa disiplin bisa lahir dari kerasnya latihan. Bukan dari kerasnya jalanan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mengarahkan energi anak muda atau terus membiarkan mereka meledak-ledak di gang sempit di Jakarta? Saya Pori Aman Sitanggang, ini King Pori. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Bung Profesor
Fransino. Terima kasih. Jempol